Hai semua, jadi hari ini kita dalam program Inspo Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Jadi inilah tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu JV Mius yang merupakan porter Gunung Kinabalu. Apa kabar JV? Sehat? Sehat, tapi ada apa sedikitlah. Uh, Bayangkan 7 tahun kita tidak belajar, Hmm, lepas itu terus sambung belajar balik. Oi, okay. satu cabaran untuk mula balik. Apa tuh? Kita mula untuk membaca pening kepala. 1 minggu, hari itu 1 minggu saya start belajar, kepala pening. Tanpa membuang masalah kan, kita masuk kepada soalan-soalan yang akan kami tanya kepada JV pada hari ini. So, setahu saya lah kan, JV ini merupakan porter Gunung Kinabalu kan, sebelum ni. Betul? Betul. Ya? Jadi bagaimana JV boleh berkecimpung dalam portal gunung ni? Dia dari keluarga lah, keluarga uncle, bapak saya sendiri adalah porter. So otomatis bila cuti sekolah kami akan ikut uncle ataupun bapak jadi porter. Hmm. Jadi, Jadi dia jadi dari ya, generasi-generasi lah ni kan, ikut betul. daripada kamu orang punya. Begitu. Jadi macam mana kalau dari segi, kalau JB jadi porter gunung ni kan, macam mana JB mengatasi keletihan, fizikal dan mental? Yalah macam saya pengalaman saya pun saya pernah naik gunung dalam 2 kali begitulah kan JB. Jadi boleh rasa kepenatan dia. Jadi menurut JB macam mana JB mengatasi itu keletihan dari segi mental dan juga fizikal? Dari segi macam kekurangan keuangan, bila fikir gitu kita perlu duit. So otomatis penat tu pun jadi kita lupa dengan penat tu, sebab kalau saya selesai sejak ni saya boleh dapat sedapat macam ni. Jadi automatically penat tu kita lupa lah, kita tidak ingat penat ke tidak. Yang penting apa yang kita buat itu mendatangkan hasil. Gitu. Hmm. Of course Kalau memang dari penat. segi fizikal pula macam mana? Kalau Sebab itu macam kita tengok macam dari segi mental. Kalau fizikal? kalau physical uh, kena training lah dulu. Training memang malas. Rasa malas tuh memang tidak lari. Uh, dan bila badan-badan tuh sakit, rasa berpikir kenapa lah kerja begini. Tapi cara dia bila biarpun sakit kita teruskan apa tuh training, jogging setiap petang, jogging atau dan kita macam ambil makanan-makanan yang sehat lah. Kan kita punya nafsu ni kita tidak boleh juga kontrol, kita mau makan yang manis, mau makan yang berais gitu. Tapi kan untuk naik gunung kita kena sentiasa fresh, dan pemakanan pun kena jagalah. So kita kena makan makanan yang berkhasiat, sayur-sayur yang tidak boleh terlalu berminyak gitu. Tadi menurut JV mengikuti langkah-langkah keluarga JV yang jadi porter gunung kan? Tadi. Jadi bila macam kejadian gempa bumi yang dulu berlaku kan, pernahkah timbul rasa takut dalam diri JV itu untuk jadi seorang porter? Pernah memang. Ada beberapa keluarga saya yang dulu bekerja sebagai porter sudah berhenti disebabkan gempa bumi, dia trauma begitu. So bagi saya memang ada perasaan takut, tapi kita tidak pilihan lain. Kalau kerja dengan tempat lain pun memang susah, sebab satu kita tidak kelayakan, kedua kita sudah biasa dengan kerja dan minat dengan kerja lasak, dan apa tuh, dengan kerja jadi porter kita boleh dapat duit setiap hari. Kalau kerja lain maybe kita akan kena tunggu berbulan-bulan. Jadi bila sudah biasa dapat gaji hari-hari itu, ambil risiko. Mungkin kalau kan kita berpikir juga kalau dia gempa bumi lagi, kalau saya kena pun maybe itu mungkin takdir gitu. Jalan karena positif lah. Jadi menurut JV apa pengalaman JV rasakan
yang paling JB tidak dapat lupakan sepanjang JB jadi porter nih? Sepanjang Pengalaman. saya jadi porter, pengalaman saya yang buruk kah, yang jahat kah, macam mana? Yang indah, yang pahit pun boleh juga. Yang indah. Kalau yang indah, Ah, saya bersama dengan artis jadi dia yang punya foto guys. spesial. Foto Porter. spesial. So, jadi dari Hmm. sana kita ada banyak pengalaman, tanya-tanya latar belakang dorang. Jadi itu sedikit sebanyak memberi inspirasi lah untuk semangat kita untuk terus berjaya. Bila dia ceritakan kan latar belakang artis pun ataupun orang-orang hebat yang kita jumpa di sana pun bukan uh, bukan dalam kalangan yang lahir di keluarga yang bagus. So bila dengar dengan pengalaman cerita dari mereka itu memberi suntikan semangat yang saya pun boleh. Kalau pengalaman yang paling unik, JB tidak dapat lupakan? Yang paling unik. Unik, hmm, tidak juga yang unik sangat, tapi kejadian yang apa tuh keadaan yang paling sukar yang saya pernah naik adalah dalam keadaan angin kencang dan Mm-mm. uh, dia sejuk dan hujan. Itu satu pengalaman yang sangat buruk lah sebab first time hidung berdarah di waktu sejuk, Oh. uh, badan rasa macam uh, tidak mampu bergerak, tapi dengan semangat rasa macam kita tidak mampu, tapi terpaksa kan untuk sampaikan tanggung jawab. Teruskan juga Ya. perjalanan. Dan hampir mau hampir rasa Hampir mau apa itu? hampir Give mau up. mati. Kita sudah di tahap-tahap yang mungkin simpai gitu lah macam itu. Kita sudah berdepan dengan keadaan begitu, sejuk begitu, badan pun tidak boleh bergerak. Ada satu tempat waktu itu saya satu orang jatuh turun dan saya sudah berpikir mungkin kalau saya tidak kuat semangat sinilah nih, gitu. Jadi itu saya tidak pernah cerita dengan orang sebab itu adalah satu pengalaman diri saya sendiri yang uh, menjadi semangat saya lah untuk saya mau kalau boleh saya elakkan lah lain kali kalau ada cuaca begitu saya tidak akan naik. Ada kita punya penonton sini, dia komen, dia tanya, adakah JB pernah naik gunung dalam satu hari itu pernahkah JB naik gunung berapa kali JB pernah Saya naik pernah untuk jadi foto? Kan satu kali kan macam mana? sehari saya pernah naik dan turun 2 kali sehari dalam naik turun. Saya pernah sekali lah. 2 kali, dia 2 kali, tapi yang kedua kali itu saya tidak turun sudah, saya tidur di atas. Saya di atas sudahlah kan, sebab Jadi malam yang sudah. first tuh saya pernah naik sampai bawah, turun sampai bawah lagi, naik lagi, lepas itu turun malam jam 9 malam lah siap. Terus kedua 9 malam di atas kah di bawah sudah? di bawah. Sangat penat lah, memang besok rasa macam tidak mau buat macam rasa menyesal buat sebab badan itu terlalu panas. 2 kali turun sekali. Itu sekali. Kedua yang first saya buat saya pernah naik turun. Itu saya buat waktu saya sudah 3 tahun jadi porter baru saya berani buat macam itu lah. Lepas itu yang keempat tahun jadi porter baru jadi naik 2 kali naik sebab naik turun naik gitu 2 kali naik 1 kali turun gitu. Besok baru turun balik. Berapa jam selalunya JB ambil masa untuk naik? Selalunya kalau angkat dalam 35 kilo dalam 3,5 jam. Kalau 40 kilo ke atas dalam 4 jam sudahlah sebab kita tidak boleh all out untuk
untuk besok lagi kan kita tidak boleh push kita punya Ya. tenaga untuk sehari. 1 bulan kita kena naik paling kurang 15 kali. So kita kena tenaga tuh kita kena apa tuh eh, kena bagi sama rata lah. Kita tidak boleh mungkin start 1 bulan, 1 hari bulan tuh kita tidak boleh all out sebab besok kita mau naik lagi, besok mau naik lagi. So kita tidak boleh laju, kita tidak boleh macam Naik. all Banyak out kali lah. naik. Kalau naik all out, All out. naik all out, woi, itu tidak boleh begitu. Penat. Penat, memang penat. Jadi dari segi persediaan tuh, apa yang JB lakukan sebelum naik gunung tuh? Mungkin dari segi pemakanan kah? Apa JB minum kah? Atau makan kah sebelum naik gunung? Makanan saya tidak juga teratur, minum pun tidak juga. Tapi saya mengelak daripada minum minuman yang sejuk lah, maksud dia minum uh, yang berais itu apa tuh yang ada ais Yang berais. di kan kita selalu Sejuk lah kan? yang kita selalu beli di pasar-pasar. Apa Kurangkan lah. itu ah? Yang berais. Ya, Yang penting sejuk lah, JB. JB tidak minum yang sejuk-sejuk. minum juga tapi kurang lah. Ada masa-masa kurang. tertentu saya minum tapi tidak selalu. Dan kalau dari segi pemakanan semua saya boleh makan. Yang penting dia bertenaga. Kalau dari segi macam recovery badan adalah minuman saya tuh rahasia. Nama. I see. Oke, nanti kita kongsikan. Sama tanya JV, sebelum JV naik gunung tuh kan, JV ada melakukan pemanasan ke dulu badan begitu? Memang kita sebelum naik kita kena regangan dulu, regangan, tarik-tarik kita punya bagian-bagian kaki sebelum kita mulai naik. Itu penting lah sebab kalau tanpa regangan memang selalu terjadi kecederaan di bagian kaki. Bila kita terseliu dia mudah cedera. Dan memang saya pernah terseliu, pernah jatuh, pernah dengan membawa beban, jatuh pun pernah. So kita ambil masalah untuk rehab, untuk recovery balik. So nasihat saya untuk kawan-kawan yang mendaki Gunung Kinabalu, regangan itu penting. Dan jangan lupa berdoa sebelum mendaki guys, sebab itu tempat hutan, so karena berdoalah untuk keselamatan kita. Ya, betul tuh. Ada juga yang bertanya di sini, berapa kilo paling berat barang yang JB pernah bawa Paling berat ke Gunung pernah Kinabalu? bawa Ke Gunung Kinabalu di atas tuh lah. Oh, kalau naik paling berat saya pernah bawa 68, turun 75. Lebih Turun 75. berat. So, Beratnya. tapi Apa itu JB? Apa tuh? Boleh kongsikan kah? Barang apa tuh? itu pasir untuk pembinaan di atas. Oh, pasir. Simen pun pernah, memang lah simen kan masa pembinaan simen ada beberapa kali, pasir. Ramai orang kan tidak tahu betapa pentingnya ini portal lah. Mungkin JV boleh mengongsikan kenapa portal ni sebenarnya sangat penting dalam bidang pekerjaan jugalah, salah satunya kan JV. Sebab ramai juga beberapa orang, maksud saya ramai juga orang tidak tahu pasal portal ni sebenarnya. Mungkin JV boleh kongsikan kepada kita punya penonton pada hari ini. Kepentingan porter di Gunung Kinabalu adalah untuk mengangkat barang yang merasa mustahil mengangkat pun porter boleh angkat. Dari segi makanan, minuman, semua porter yang bawa. So apapun yang pendaki ataupun siapa-siapa lah yang berada di Gunung Kinabalu,
apapun yang mereka gunakan dari segi tandas, makanan, minuman, uh, tempat tinggal, tilam, semua tuh foto yang angkat. So dimanapun kamu berada, kamu menggunakan barang-barang yang diangkat oleh foto. So jadi foto itu sangat penting walaupun kadang tidak dihargai, tapi sekarang sudah dihargai lah. Saya nampak orang Asik. sudah mulai dihargai. Sudah Orang malah paham lah kan? orang paham foto itu apa. Walaupun kami kerja nih orang bilang banyak yang cakap lah, tiada masa depan lah, tiada apa tuh, kita tiada macam keyakinan. Kalau contoh lah, kalau ada perempuan dia tanya kau kerja apa, foto, terus dia bilang foto apa yang kau boleh janjikan untuk saya, apa yang kau boleh bagi, dia bilang. So jadi walaupun orang pandang rendah tentang foto ini, tapi sekurang-kurangnya kalau di Gunung Kinabalu dia sangat penting sebab waktu gempa bumi orang yang paling ramai membantu di sana adalah foto. So walaupun waktu itu tidak diakui, tapi foto ini kan humble, dia tidak mau klaim banyak, lagipun dia mau klaim pun apa dia punya apa kelebihan dia tidak, dia cuma macam orang bilang macam yang datang dan pergi, dia tidak tidak dalam organisasi carta tuh, dia tidak. So itulah, walaupun begitu saya tetap bangga dengan foto, walaupun banyak yang pernah rendah, tapi saya tetap bangga sebab foto lah yang memberi. Dari foto tuh saya ada banyak belajar tentang kehidupan. Kita start dari bawah sampai di laba rata, itu satu tanggung jawab yang besar. Contoh mengangkat TV, saya pernah angkat TV. TV itu 50 inci Samsung. So kamu bayangkan harga dia berapa? Dia ada dua. So bila barang itu sudah kita bawa, kita pegang sendiri, so 100% tanggung jawab tuh dengan saya. Bila TV itu sampai atas, kalau dia tidak boleh berfungsi dengan baik, of course saya yang akan ganti semualah. Saya akan bertanggung jawab. So dia punya tanggung jawab tuh sangat besar. Apalagi kalau kita jaga foto pelancong punya barang-barang, itu mesti Memang tanggung jawab besar. betul. Ya. Jadi itu merupakan seperti yang JB kongsikan tadi, memang foto gunung mempunyai kepentingan dan juga tanggung jawab kepada masyarakat di sekeliling juga lah kan. Dan saya tengok apa yang JB buat daripada video JB sebelum-sebelum ni, macam mengongsikan kehidupan seorang porter begitu kan. Jadi kita boleh lihat di sana sebenarnya memang porter juga merupakan salah satu orang kuat di sebalik Gunung Kinabalu. Dan JB, saya juga mau bertanya mengenai apa, sebab setahu saya sekarang JB merupakan seorang pelajar kan, ada membuat produk sendiri kan, maksud saya berniaga lah, berniaga kan. Jadi apakah yang mendorong JB untuk menceburi bidang perniagaan ini? So first, waktu dulu memang saya mengamalkan lah sebelum saya buat produk ini, memang saya sudah amalkan. So memang kita rasa badan kita itu sentiasa boleh perform setiap hari, sentiasa bersemangat. Sebab kan selalunya orang bila sudah penat seharian, besok dia akan down, down letih, besok macam malas lah gitu. So bila saya menggunakan ini produk saya buat ini, dia simple, dia kita boleh dapat di mana-mana dan orang kampung banyak yang tanam, tapi dalam masa yang sama kan selalunya kita cuma tahu tanam, tahu jual, tapi khasiat dia itu kita tidak tahu. So bila saya rasa sendiri, oh ini bagus juga nih, terus ya suggest dengan kawan, macam mana apa tuh
benda ni kita boleh jadikan satu produk untuk supaya memudahkan untuk saya minum setiap hari, senang untuk saya bawa pergi mana-mana, uh, senang untuk apa tuh, tidak payah lagi kita cari tumbuk masuk di gelas air, letak air. Macam mana supaya ni produk kita boleh uh, tinggal apa tuh ambil masuk. Contoh yang lagi simple lah. So bila jumpa dengan satu kawan ni, dia kebetulan dia ada model. So ini kita boleh hantar boleh proses di kilang kerajaan. Lepas tu kita hantar di apa tuh makmal untuk cek apa yang ada di dalam. So kalau oke, mungkin you boleh try, dan kalau bagus nanti you boleh jual lah untuk supaya memberi manfaat untuk orang lain juga kan. So saya buat produk ni bukan sebenarnya bukan untuk menjual, tapi disebabkan dia bagus untuk diri saya sendiri. Kenapa saya tidak mau kongsi dengan orang lain kan? Jadi itulah start saya menjual, start saya buka company saya sendiri. Dan mulai menceburi bidang Ya, perniagaan betul. lah kan. Jadi saya belajar sekarang pun memang kita boleh belajar dengan dari orang lain, tapi kan orang lain kita tidak boleh 100% percaya. Kita kena ada pengetahuan diri sendiri, ada basic sendiri supaya kita boleh manage kita punya apa tuh perniagaan sendiri tanpa memerlukan orang lain. JV ada yang tanya di sini, boleh tengok itu produk. Nah, kita punya penonton ada yang Nah, menanya ini yang JV. kebetulan guys. Oh, Ini ada juga dia pegang di sana. yang Apa besar. apa nama yang produk maksudnya apa nama yang JV kongsikan ini? Produk apa? Ini serbuk halia. Dia punya jenama halia, tapi saya tambah hedge jadi halia. Jadi ini hedge saya tambah sebab dia ada jenama. Nama dia halia, tapi hedge jadi jenama sudah. Jadi saya sudah patenkan, sudah dalam beberapa tahun lah, dalam setahun sudah berada di pasar. Lama sudah rupanya. Oh, baru dalam 1 tahun sudah lah. Ini produk Halia nih. Dia punya Jan HALIA, begitu. Halia. Ya, nama kan halia. Terus tambah hedge itu dia jadi jenama. Oh, begitu. H2 jenama lah. Oh, itu salah satu. Ini juga salah satu yang JV amalkan lah. Ya, saya Sepanjang amalkan. JV mendaki gunung. Betul. Setiap saya akan makan sebelum naik, makan. Saya akan minum sebelum naik dan sebelum saya tidur lah. Sebab dia kan waktu kita mendaki Gunung Kinabalu, walaupun kita hari-hari naik daki, pos penat, badan kita pun lesu begitu. Lepas itu kita minum untuk recovery. Waktu malam dia recovery, buang toksik ke dalam badan. So angin dalam badan dia boleh buang semua. So pagi-pagi Keseringan badan kita ini kan? ya. Jadi pagi-pagi pun kita minum supaya kita boleh boost balik kita punya tenaga untuk kerja. Dia Di mana boleh original. dapatkan tuh JV? Sekarang kita ada letak di Hotel Perkasa. Kita bekerja, bukan letak lah. Kita bekerja sama dengan Hotel Perkasa di Kundasang. Kedua, dengan saya sendirilah. Di KK kalau mau dapatkan di Kota Kinabalu, boleh dapatkan di Surya Inanam ataupun di Soho, dekat dengan Imago. Oke, dengar tuh kita punya penonton-penonton yang ada bertanya tadi berkaitan Halia tadi tuh. Tunjukkan lagi JV satu kali. Dorong tidak nampak. Ada yang tanya, kasih tunjuk lagi. Dorong bilang, nih Halia sudah dipatenkan. So jadi pun kamu boleh di TikTok, saya ada jual-jual, di Shopee belum ada lagi. Di TikTok
sekarang saya buat penghantaran dari KL lah. Dulu saya buat penghantaran dari Sabah, sekarang saya ada di KL, so semua penghantaran saya akan buat dari sini lah. Jadi bila JB menjadi seorang pelajar, kalau saya tengok di sini JB ini kan sudah kadang-kadang JB masih buat porter kah? Eh, Masih. Sekarang rehat lagi, fokus sekolah dulu. Tapi ada bawa juga lah kalau ada macam Oh job tidak, kena kalau request tidak. tidak kalau luar jadi macam selain dari jadi student, foto saya tidak buat. Cuma sekarang saya masih buat macam review-review konten-konten untuk produk saya sendiri ataupun produk orang lain. Dan kerjasama saya masih buka lah untuk kerjasama di mana-mana agensi lah yang mau bekerja sama. Baru-baru ini ada satu agensi yang ada di Putrajaya. Dia mau bekerja sama dari segi apa tuh produk dari produk tempatan yang berada di Semenanjung. So apa yang saya perlu buat adalah bekerja sama untuk kenalkan bahwa kita kena support kita punya produk sendiri, produk lokal lah. Membeli produk lokal Betul. lah maksudnya di sana kan. Jadi kalau menurut JB, bagaimana pendakian dan juga kerja sebagai porter ni kan mengubah perspektif hidup JB dalam kehidupan? Mengubah dari segi Sepanjang lah masa JB jadi porter. Macam mana dia ubah diri JB? dia mengubah saya dari segi disiplin lah, disiplin dari segi kita punya minda. Kita, kan kalau disiplin tuh kita kena bangun awal, tanggung jawab, kita kena sampaikan barang yang kita bawa tuh, dan kita boleh kita interaksi kita lebih luas lah, kita boleh bercakap dengan orang luar, kita boleh minta pendapat dari orang sekitar, kita jumpa orang-orang yang belum kita pernah jumpa, so itu satu inspirasi ataupun satu dorongan kita lah untuk mengubah kita punya apa tuh hidup nanti. Itu salah satu, itulah yang mengubah perspektif kehidupan JB lah kan banyak sebenarnya lah kan JB. Betul. Menurut JB tadi masa mula-mula JB cakap JB belajar kan. Jadi boleh JB berikan kata-kata nasihat kepada mereka yang mau menyambung pelajaran. Sebab berapa lama so JB tidak, maksud saya tidak menyambung pelajaran nih. Sudah Ya, meninggalkan pelajaran lah maksudnya sudah sepanjang 7 ni. tahun. Berapa tahun sudah So selama 7 tahun tu JB jadi porter lah. Lepas itu pemikiran duit ya. Oh. Jadi apa kata-kata nasihat kepada mereka yang mau menyambung pelajaran nih? Oke, kata-kata saya untuk anak-anak muda yang mau sambung belajar, yang ada minat, jangan takut, kita kena keluar dari comfort zone kita. Walaupun sebenarnya saya jadi foto nih, saya sudah sangat selesa dengan keadaan saya, sudah sangat selesa dengan kerja saya, sebab kita kan tujuan kita sekolah pun untuk dapat duit juga, untuk kerja, untuk dapat uh, duit lebih. So bagi saya memang ada yang banyak yang bertanya lah, kenapa kau sudah famous, kau sudah apa tuh, sudah famous, sudah pendapatan pun sudah stabil, uh, sudah ada semua, tapi kau masih lagi mau sekolah. Terus saya bilang dengan mereka, first ilmu itu penting. Walaupun umur saya sudah 27, kawan-kawan yang lain masih lingkungan 19, 20, baru habis form 6 semua. Dan bagi saya memanglah agak janggal lah, sebab sudah tua pun baru masuk sekolah, baru Udah baru yang better. baru yang lain pun lebih pandai dari saya, lebih hebat dari saya. So macam umur saya sudah begini, tapi kenapa saya gitu, kita ada insecure lah sedikit. Tapi bagi saya bila masuk sekolah ini memang ada satu cabaran juga lah untuk kita belajar balik dari awal. Kan bila kita jadi
tuh membaca pun jarang, apalagi menulis. Hmm. Mm-mm. Laptop buat assignment memang ini first saya buat dari semenjak 7 tahun. First buat memang tidak tahu apa-apa. Jujur, memang saya tidak tahu apa-apa. Dan mungkin dalam kuis ataupun kami punya peperiksaan awal ini memang sangat teruk sebab saya masih lagi dalam fase untuk membiasakan diri sebagai pelajar. So Hmm. memang bukan mudah, tapi itulah guys, untuk orang-orang muda yang mau sambung sekolah, teruskan guys, lagi ada kemampuan, ada peluang, teruskan. Sebab itu ilmu tuh kita akan guna di masa akan datang lah. Kalau saya berpikir pun, kalau saya jadi foto pun oke. Tapi takkan saya mau jadi foto selama-lamanya. Umur saya dalam 30, 20-an, 30-an still masih kuat. Tapi kalau sudah masuk 40-an, apalagi yang saya boleh buat, apalagi kelayakan saya untuk dapat kerja lain. So kalau foto sih ya saya tahu, macam mana kita mau belajar something new. Ya. Ada penonton kita cakap good luck JV, all the best JV, semua menyokong JV lah dalam JV Terima punya kasih. pembelajaran JV. Saya rasa kita sudah di penghujung rancangan dalam Inspo Jabatan Penerangan Negeri Oke. Sabah. Jadi sebenarnya semoga perkongsian yang JV kongsikan hari ini ataupun dalam program ini akan beri inspirasi kepada orang-orang Sabah, terutamanya orang Sabah dan juga masyarakat di sekeliling, dan motivasi kepada kita lah semua untuk terus maju dan juga berjaya. Jadi kata-kata terakhir JV, Uh, kata-kata hari ini kepada kita punya penonton sebelum kita Kata-kata hari akhiri ini secara langsung. apa tuh? Kata-kata hari ini sebelum kita apa tuh? Sebelum kita uh, sebelum kita memberi apa? Sebelum Oke, kita oke, ingat dulu. sebelum kita judge orang, kita kena apa tuh? Tengok diri sendiri, kena sadar diri dulu. Kita lebih baik dia dari dia atau tidak, dan jangan kita samakan perjuangan kita dengan orang lain. Kalau orang lain tuh boleh pakai BMW, kita masih belum. Terus kita mau BMW itu satu, kita panggil apa tuh? So itu kita panggil macam iri hati. So kita kena sadar diri, sebab orang itu kita tidak tahu proses dia macam mana, dan mungkin proses kita berbeza dengan orang lain, dan apapun proses itu pasti akan berhasil. Memang Tuhan tempatkan kau di sana adalah yang terbaik untuk kau lah. Jadi jangan menyesal. Nah, dengar tuh kata-kata JB pada hari ini petang sebelum kita akhiri kita punya siaran langsung pada hari. Kita ucapkan terima kasih kepada JB karena sudi menerima jabatan daripada Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Kami doakan kejayaan JB dan semoga maju jaya terus di dalam semua bidang apapun yang JB lakukan, dan kita jumpa lagi JB nanti. Oke, terima kasih. Oke? Oke, thank you Tenang JB. is good. Tenang Bye-bye. is good. Ya, tenang is good.